Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan perkuliahan kita ini menjadi barokah buat semuanya ya. Baik, mengawali pertemuan kita kali ini mata kuliah e-commerce ya, yang sebelumnya di minggu lalu tidak berjalan efektif karena berbagai hal kegiatan ya. Jadi baru bisa di minggu kedua ini. Oke. Baik, untuk kehadiran saya rasa kehadiran secara umum bahwa ketidakhadirannya itu 3 kali maksimal. Jadi saya harapkan kalian bisa tetap mengikuti kuliah ya, walaupun saya sebetulnya tidak mengalokasikan ada nilai di kehadiran itu ya, sehingga penilaian saya tetap menggunakan kuis atau tugas dan UTS masing-masing 30%, sedangkan UAS 40%. Ya, tidak ada alasan bahwa kalian karena mengikuti kuliah terus sehingga menuntut nilai yang lebih tinggi dibanding yang lain ya. Saya hanya melihat bahwa jawaban kalian memang pengumpulan tugas, pengumpulan UTS atau UAS itu yang menjadi poin penting dibanding hadir atau tidaknya, gitu ya. Hadir tapi tidak mengumpulkan tugas kan itu menjadi sangat ironis, menuntut nilai ya. Jadi itu ya, 30 masing-masing untuk tugas dan UTS dan 40 untuk yang UAS. Oke, clear ya. Semuanya nanti dikirim ke email. Subjek emailnya yang penting. Subjek emailnya apa? Kalau tugas, misalkan tugas 1, mata kuliahnya apa, NPM kamu berapa. Itu saja. Ya, tidak perlu di dalamnya. Yang penting kiriman filenya. Gitu ya. Oke. Jadi saya akan mencari berdasarkan itu. Ya, banyak yang menuliskan subjek-subjek email dengan Assalamualaikum Bapak begini. Enggak, cukup ditulis itu tugas 1, tugas 2 atau 3, atau misalkan UTS, nama mata kuliahnya apa, dan NPM kamu berapa. Udah, cukup seperti itu untuk yang subjek emailnya. Oke, clear ya? Oke, saya share dulu untuk materi e-commerce. Oke. Kita mulai dengan pengenalan e-commerce ya. Ini bahasan kita dimulai dengan pengertian e-commerce ya, kemudian bagaimana konsep e-commerce itu, bagaimana perkembangannya, arsitekturnya, dan ruang lingkupnya. Ya, ini untuk yang hari ini. Oke, kita lihat. E-commerce atau electronic commerce ini secara umum merupakan satu kegiatan bisnis ya, perniagaan, jual beli, perdagangan, baik barang atau jasa ya, yang ada hubungannya antara konsumen, pabrik, ISP ya, terus produsennya, dan melakukan aktivitasnya ini dengan menggunakan media elektronik. Itu yang disebut dengan e-commerce ya, menggunakan media elektronik. Kalau dengan handphone bagaimana? Sama, media elektronik, dan itu menjadi satu bagian dari e-commerce. Jadi tidak selalu dengan internet, dengan handphone, dengan laptop, dengan komputer ya. Dengan handphone pun sama e-commerce. Hanya mungkin orang akan menganggap bahwa itu menjadi m-commerce, jadi mobile commerce. Boleh, tapi itu menjadi bagian dari e-commerce secara keseluruhan atau e-business.
e-bisnis lebih besar dari e-commerce, ya. Oke, dan medianya adalah internet. Ya, sekarang medianya media data, media internet jalur. Oke. Jadi apapun itu ya, baik perniagaan barang atau jasa, itu termasuk dalam e-commerce. Nah, konsep dasarnya ada automation, kemudian streamlining atau integration, dan publishing. Ya, automation yang tadinya perniagaan itu manual menjadi by aplikasi. Ya, segala sesuatunya sudah ada otomatisnya. Ya, ini bisa dilanjut dengan konsep enterprise resource planning (ERP). Ya, bagaimana kita membuat satu konsep yang tadinya manual menjadi otomatis, ya. Kemudian tadi streamlining, ya, integration, bahwa proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, just in time. Pokoknya saat ini kita lakukan perniagaan, pada saat itu juga selesai. Ya, pembayaran bisa dilakukan saat itu, pemilihan barang bisa dilakukan saat itu. Tinggal pengirimannya. Nah, karena ini masih konvensional, tidak ada pengiriman yang by internet. Ya, misalkan kita jual beli barang, pakaian, ya, kita pilih pakaiannya terus dikirimkan by email, tidak ada. Ya, tapi pasti ada konvensionalnya di situ, ada manualnya, proses manualnya, yaitu pengiriman barangnya, ya, di mana barang dikirimkan lewat kurir atau perusahaan pengiriman, kemudian dikirimkan ke pelanggan. Ya, tapi proses di dalamnya sebelumnya itu proses perniagaannya, di mana kita melihat barangnya, kita melakukan transaksi barangnya, transfer pembayarnya, itu yang menjadi poin dari e-commerce-nya, ya, just in time. Pada saat itu selesai prosesnya, ya, tinggal pengirimannya aja yang manual. Oke, kemudian ada publishing. Ya, ini kemudian untuk berkomunikasi dan berpromosi, ya, baik barang maupun jasa yang diperdagangkan. Nih ada konsep e-katalog. Nah, kalau kita mau melihat website e-commerce, di situ ada katalognya, ya. Biasanya dimunculkan dalam menu-menu, ya. Misalkan kalau kita ke Bineka, di sebelah kiri ada menunya, sekian banyak kategori, ya, dari mulai perangkat elektronik, perangkat rumah, dan lain sebagainya di situ, gitu, ya. Nah, itu merupakan satu katalog. Begitu juga yang lainnya, ya, dari mulai Lazada atau yang lainnya. Di situ ada katalognya, ya. Ini pakaiannya pakaian apa? Pakaian pria atau wanita, pakaian anak-anak, dan lain-lain. Semuanya ada di situ katalognya. Itu publishing, etalase dari satu toko untuk pelanggannya di media maya, gitu ya, di media maya. Oke, kemudian ada interaction. Interaction ini ada satu pertukaran, ada satu interaksi antara si pelanggan dengan yang punya tokonya, ya, ada interaction. Nah, hal ini untuk meminimalisir adanya human error, ya, ada human error. Nah, selain interaction itu, pelaku bisnis juga melakukan pertukaran informasi, ya. Kita melakukan pemesanan barang dengan jumlah barang sekian, harga sekian, detail barangnya apa, itu ada pertukaran informasi itu, ya. Konsepnya adalah electronic data interchange, ya. Kemudian yang kelima ada transaction, atau transaksi. Ini merupakan satu kesepakatan dari kedua belah pihak, baik produser dengan konsumen, untuk melakukan transaksi pembayaran.
ya. Konsepnya e-payment, ya. Jadi ada sekian banyak konsep, ya. Ada sekian banyak konsep dari e-commerce ini, ya. Ada 5 konsep pada dasarnya, merupakan automation, streamlining, publishing, interaction, dan transaction, ya. Nah, nah, namun di perkembangan e-commerce saat ini, misalkan di Indonesia e-commerce-nya seperti apa, ya, dan perkembangan e-commerce di luar Indonesia. Nah, sebetulnya pada saat kita melakukan memutuskan untuk bertransaksi di dalam e-commerce, berarti kita sudah membuka toko kita untuk internasional, tidak hanya lokal di Indonesia tapi di luar, ya. Karena walaupun kita bukanya di Indonesia, orang luar masih tetap bisa mengakses produk kita, ya. Orang luar masih tetap produk, walaupun kita mungkin pengirimannya baru sebatas kota, ya, terus antar kota yang terdekat, tapi orang luar sudah bisa mengakses, sehingga mau nggak mau itu kita sudah mendobrak batasan wilayah, ya. Oke. Di Indonesia ini ada sekian banyak tantangan pada perkembangan dari e-commerce, ya. Misalkan kultur. Nah, masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan adanya e-commerce, ya. Adanya katalog di situ berbelanja, dengan adanya katalog kita melihat gitu, ya, kemudian kita memutuskan untuk membeli atau tidak. Kenapa? Karena mungkin kita juga merasa bahwa kita tidak merasakan barangnya, kita tidak tahu ini bahannya bagus atau tidak, ya. Hal-hal seperti itu yang membuat kita menjadi belum benar-benar terbiasa, ya. Walaupun di kota-kota besar itu sudah mulai beralih, tapi di sisi lain ini masih tetap belum bisa beranjak dari situ, ya. Nah, kebanyakan di e-commerce juga tidak bisa kita melakukan penawaran, ya. Ada barang harganya sekian, ya sudah sekian saja. Sedangkan di pasar tradisional kita bisa menawar, ya. Kalau butuh kita cuman 1/4 kilo, kita tidak perlu membelinya 1 kilo, ya. Tapi kalau di e-commerce, barang yang ditawarkannya misalkan 1 kilo, ya kita harus membayarnya atau membelinya 1 kilo. Tidak bisa kita menawar, oke, saya butuhnya cuma 1/4 aja, gitu, ya. Nah, itu menjadi satu kendala, ya, satu tantangan di masyarakat kita, ya. Oke, kemudian ada kepercayaan. Nah, kepercayaan dan antara penjual dan pembeli ini memang masih tipis, ya. Ini tidak karena seringkali bahwa apa yang ditawarkan oleh penyedia barang atau penjual, begitu diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya. Misalkan kalau dari segi ukuran, oh di sini mah kelihatannya besar, ya, tapi begitu datang barangnya ternyata kecil. Nah, itu tidak sesuai dengan ini. Nah, kemudian kalau kita masih ada satu, misalkan contohnya penjual pakaian menggunakan ukuran XML, gitu, ya, dengan dituliskan di situ SML ini, S-nya ukurannya berapa, M-nya ukurannya berapa, L-nya ukuran berapa, tapi begitu diterima ternyata tidak sesuai juga, ekspektasinya berbeda, gitu, ya. Kok menjadi kekecilan, kalau ini anggapannya bahwa ini bukan ukuran L tapi adalah M, gitu, ya, atau ini bukan ukuran L tapi justru double XL. Nah, sehingga hal-hal seperti itu menjadi
meruntuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Ya, terlepas juga di situ ada sekian banyak transaksi fraud, ya, transaksi yang memang penipuan sekian banyak, ya. Kita tidak bisa melist satu-satu, ada sekian banyak penipuan. Nah, seperti itu. Kita sudah bayar, barang tidak datang, dan ini juga meruntuhkan kepercayaan antara pembeli untuk melakukan transaksi di e-commerce, ya. Ada sekian banyak dari penjual yang menawarkan sistem misalkan COD, ya. Begitu barang datang ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga timbul masalah di situ, ya. Bahwa kurir juga dari pihak lain dia ingin istilahnya bayar barangnya yang diantar itu tetap dibayar oleh pelanggan, yang pembelinya, sedangkan si pelanggan tidak merasa bahwa dia harus membayar dengan barang yang tidak sesuai. Kalau dia melakukan pembayaran barang yang tidak sesuai, itu berarti menyetujuinya, gitu. Dan ini hal-hal yang memang sulit untuk bisa ditembus, ya. Kepercayaan seperti ini yang sulit, gitu ya. Ya. Oke. Ini agak bertumpuk. Oke. Menurut survei dari IDC bahwa pertumbuhan e-commerce ini di luar Indonesia mencapai 800%, ya, sampai tahun 2005. Ya, di dunia maya sekarang ini terdapat lebih dari 2.100.000 image, ya, atau 128,3 juta exit page, ya. Dan survei yang dilakukan oleh Sonet, ya, ini Shortbound Internet, bahwa di tahun 2005 konsumen membelanjakan di atas 80 miliar pound, ya, atau sekitar 143 miliar US, ya, naik sebesar 22% dari tahun 2004 untuk e-commerce ini, pembelanjaan online, ya. Ini perkembangan di saya ada satu survei juga yang dilakukan oleh, nanti saya share untuk bahannya, ya. Ada sekian banyak pengguna pengguna internet, pengguna mobile yang melakukan transaksi di e-commerce, ya, dan media-media apa saja yang memang dipakai untuk bertransaksi, sehingga dengan itu kita bisa menentukan kita mau ikut dalam e-commerce atau tidak, ya. Nah, oke, alur arsitekturnya, arsitektur dari e-commerce adalah seperti ini, bahwa di sini ada internet, sini ada transaksinya, kemudian sini ada firewallnya, ya, dari internet dan transaksi ini ke arah ini organisasi dan proses transaksi, ya. Kurang lebih sederhananya seperti ini untuk arsitektur dari e-commerce-nya, ya. Organisasi masih tetap ada walaupun semua prosesnya sudah otomatis dan menggunakan aplikasi, namun ini tidak menghilangkan fungsi dari organisasi, tidak menghilangkan fungsi dari bagian-bagian setiap proses transaksinya, ya. Jadi organisasi masih tetap ada dan proses transaksi. Oke, ruang lingkup dari e-commerce ada business to business, business to customer, customer to customer, dan customer to business. Jadi kita lihat satu-satu, ya. Untuk yang business to business, ini ada jalur komunikasi antara bisnis dengan bisnis, atau melakukan transaksi antar perusahaan, produk yang satu ke produk yang besar, ya. Nah, produk yang satu ke produk yang lainnya. Misalkan jalur distribusi
antara satu perusahaan bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya, barang jadi ini dia akan mengolah dari bahan baku. Nah, dari perusahaan bahan baku ini akan mengirimkan ke perusahaan yang pemrosesan barang jadinya. Baru nanti ini barang jadi yang sudah dihasilkan di satu pabrik itu akan didistribusikan ke baik ke toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang menjual produk barang jadinya. Nah, jalur ini merupakan bisnis to bisnis ya, satu perusahaan bisnis ke perusahaan bisnis yang lainnya dan begitu seterusnya. Oke, karakteristik dari bisnis to bisnis ya. Ada pertukaran informasi dari satu perusahaan bisnis ke perusahaan bisnis yang lainnya ya, dan seperti itu alur prosesnya ya. Jadi ini di antar pebisnis ya. Model umumnya bisa peer to peer, bahwa pelaku bisnis bisa lebih mudah untuk melakukan distribusi informasi yang dimilikinya ya. Nah, ini karakteristiknya, bahwa salah satu pelaku bisnis juga tidak harus menunggu rekan bisnis yang lainnya untuk mengirimkan datanya. Ya, sarana digunakannya adalah EDI ya, Electronic Data Interchange. Jadi jalur distribusi yang tadi, bahwa perusahaan ini bisa menggunakan EDI ya. Oke, kemudian business to customer. Nah, ini satu pelaku bisnis langsung ke customer. Biasanya kalau di perusahaan yang ini perusahaan satu distribusi gitu ya, perusahaan distribusi yang ke pelanggan ya, misalkan gas lah ya, gas dari agen dari atas dari pabrik ke agen, subagen lagi ke warung, baru ke customer. Nah, bisnis to customer-nya adalah semacam itu, yang warung langsung distribusi ke customer. Agen besar tidak boleh melakukan bisnis to customer ya, karena itu akan mematikan sub agennya atau warung-warung yang dia melakukan bisnis ke customer. Jadi agen besar tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi karena harganya biasanya lebih rendah dibandingkan yang di sub agennya, maka akan mematikan sub agen itu ya. Jadi kalau kita lihat karakteristiknya akan seperti itu ya. Pelayanan yang dilakukan ini bersifat umum ya, dan dibutuhkan oleh banyak orang. Terus pelayanan juga berdasarkan permintaan konsumennya ya. Jadi konsumennya perlu apa ya, kita lakukan itu. Jadi ini yang memang business to customer ini yang langsung berhubungan dengan customer-nya ya. Nah, pendekatan yang dilakukan kalau menggunakan aplikasi yaitu client server ya, di mana konsumen berada pada sisi kliennya dan dengan menggunakan web browsernya untuk mengakses, dan pelaku usaha berada di sisi servernya ya. Ini browser ya, untuk pelaku usaha berada di sisi servernya itu. Business to customer. Oke, kemudian ada customer to customer. Nah, ini satu transaksi yang melibatkan antar customer ya, satu pelanggan ke pelanggan yang lainnya. Nah, karakteristiknya bahwa ini sifatnya khusus antara pelanggan ke pelanggan yang lain. Misalkan pada proses lelang ya, saya punya barang, terus barang ini karena saya sebagai customer tentunya saya mau melelang barangnya ya, maka saya tampilkan barang itu dan dilakukan transaksi dengan customer yang lainnya. Nah, ini menggunakan sarana internet untuk pertukaran informasinya, baik produk, harga, kualitas, informasi atau layanannya ya.
konsumen bisa membentuk juga satu komunitas, ya, komunitas tertentu di mana dia melakukan semua aktivitasnya di situ, ya. Kemudian ada customer to business. Nah, ini customer to business ini satu customer yang menjual produknya ke perusahaan lain, ya, ke penjual yang lain, ya. Misalkan ini dari petani ke perusahaan distribusi misalkan, ya. Nah, seperti itu, ya, perusahaan yang memang dia membeli dari petani, ya, bisa begitu. Ini customer to business, ya, satu pelanggan dia atau misalkan kalau kita punya barang, kita produk barang, walaupun kita sebagai customer sebetulnya, tapi kita juga menghasilkan barang, dan barang ini kita coba untuk transaksikan ke perusahaan, ya, kita salurkan, masukkan barangnya ke perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang lebih besar, ya. Customer to business. Oke, sebagai latihan, ya, sebagai latihan, coba cari contoh-contoh website, ya, dan tentukan websitenya ini termasuk ke ruang lingkup yang mana, ya. Itu ada 4, ada business to business, ada business to customer, customer to customer, dan customer to business. Dari 4 itu tolong dibuatkan daftarnya. Yang melakukan business to business itu pesan apa dan apa, ya. Berikan alasannya seperti itu. Oke. Kemudian business to customer, contohnya website seperti apa, dan berikan alasannya. Kemudian customer to customer dan customer to business, ya, berikan alasannya juga seperti apa. Oke. Nanti silakan dikumpulkan by email ke saya, tulis subjeknya tugas 1, strip, mata kuliahnya e-commerce, strip, NPM-nya berapa, ya, itu subjek emailnya, ya, tidak perlu yang lain-lain, cukup seperti itu saja. Tugas 1, strip e-commerce, strip NPM kamu berapa, ya, baru kirim ke saya, ansuryana.lect@gmail.com. Oke, ada yang perlu ditanyakan barangkali, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, nanti boleh minta PDF yang tadi Pak. Nanti akan saya share, Ya, baik Pak, makasih ya. Pak. Untuk materi akan saya share di LMS, ya, dan untuk rekaman saya upload di YouTube. Oke, jadi kalau kalian berhalangan, silakan kalian bisa nonton di channel saya. Oke, ada yang perlu ditanyakan barangkali, silakan. Sebelum saya tutup. Pak, apa sih time limitnya, tugasnya sampai hari apa Pak? Sampai minggu depan. Kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Ya, mangga. Untuk atau via PDF Pak? Word. Word aja. Ya, bolehlah PDF juga. Boleh PDF atau Word, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada lagi? Berarti diketik ya Pak? Ya iyalah. Ayo, lagi. Soalnya saya dari pemeriksaan ujian-ujian tugas yang kemarin itu banyak yang ditulis tangan dan banyak yang tidak dipahami tulisannya. Itu ya. Jadi sebaiknya diketik saja. Oke, ada lagi?
ada Pak. Nggak ada, cukup? Oh, Pak, alhamdulillah. Oke. Jadi nanti coba kalian cari websitenya apa, coba capture ya, ini masuknya ke ruang lingkup yang mana, kemudian di situ berikan alasannya. Kenapa ini masuk ke ruang lingkup yang bisnis to bisnis misalkan ya. Coba kalian pelajari. Oke? Pahami bisnisnya. Oke, sudah cukup? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau tidak ada? Tidak ada Pak. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak. ya.